Won't you take me home? Give me with your flight. Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home. Diisukan hengkang ke Chelsea, Declan Rice isyaratkan bertahan di West Ham. Selepas mendatangkan sejumlah bintang di jendela transfer musim panas, perburuan pemain masih belum berakhir bagi Chelsea. Saat ini, mereka terus dikait-kaitkan dengan gelandang West Ham United, Declan Rice. Namun, di tengah santernya rumor kepindahannya ke Stamford Bridge, pemain 21 tahun itu mengisyaratkan bahwa ia akan bertahan di West Ham. Seperti dilansir dari laman Goal, Rice sebelumnya pernah memperkuat Chelsea, tapi saat remaja, The Blues tak meliriknya sama sekali. Pemain asal Inggris ini kemudian memilih hengkang ke West Ham karena melihat masa depannya lebih terjamin di klub tersebut. Ia pun mengatakan kepada Sky Sports bahwa semua yang dilaluinya itu telah membuatnya berkembang. Awalnya, Rice mengungkapkan bahwa di West Ham dirinya merasa jauh dari rumah dan harus bermain bersama orang-orang yang tak ia kenal. Namun, seiring berjalannya waktu, pemain 21 tahun itu mulai terbiasa. Bahkan, Rice tak sungkan menyebut bahwa ia mencintai kehidupannya di London Stadium. Kabar gembira, Perdana Menteri Britania Raya izinkan penggemar kembali ke stadion. Sejak bulan Maret 2020 kemarin, para pendukung klub-klub Premier League tak dapat menyaksikan klub-klub kesayangan berlaga karena meluasnya wabah COVID-19. Namun belakangan ini, rencana mengembalikan para fans ke stadion telah digaungkan. Kabar teranyar bahkan menyebut bahwa rencana tersebut telah disetujui oleh pemerintah setempat. Dilansir dari Football.London, Perdana Menteri Britania Raya Boris Johnson mengungkapkan kepada para anggota dewan terkait rencananya. Ketika masa lockdown berakhir nanti, Johnson ingin mengembalikan para penonton lagi ke event-event indoor dan outdoor. Ia juga akan membagi kawasan Britania Raya menjadi 3 kawasan. Di kawasan pertama, dengan penyebaran virus paling sedikit, sekitar 4.000 penonton atau separuh kapasitas venue sebuah acara outdoor. Termasuk, sepak bola diizinkan hadir. Area kedua diizinkan mengundang 2.000 penonton atau separuh kapasitas penuh. Sedangkan area 3 sama sekali tak diperkenankan mengundang satupun penonton. Rencananya aturan ini akan diterapkan mulai tanggal 3 Desember mendatang, tepat setelah lockdown nasional berakhir. Frank Lampard tolak sebut Mount sebagai anak kesayangan. Sejak pertama kali kembali ke Chelsea sebagai pelatih, Frank Lampard selalu percaya pada pemain-pemain muda yang ia miliki. Salah satu pemain yang hampir selalu menjadi pilihannya adalah Mason Mount. Saking seringnya, orang-orang bahkan menjuluki Mount sebagai anak kesayangan Super Frank. Akan tetapi, Lampard sendiri menolak mengatakan bahwa pemain Inggris itu adalah anak kesayangannya di Chelsea. Seperti dilansir dari Team Talk, Lampard menegaskan bahwa ia memilih Mount karena kualitas yang ditunjukkan sang pemain di atas lapangan. Menurutnya, gelandang 21 itu juga punya semangat dan kerja keras untuk menjadi semakin baik. Ketika menjadi pelatih Chelsea, Lampard juga mengatakan bahwa tak ada pemain yang mendapat perlakuan khusus darinya, baik itu Mount ataupun para pemain The Blues lainnya. Ia juga menuturkan bahwa para punggawa-punggawanya harus berkompetisi untuk menunjukkan performa terbaiknya. Sebelum memperkuat Chelsea, Mount juga sudah pernah menjadi anak asuh Lampard ketika ia memperkuat Derby County. Namun di sisi lain, Mount juga merasa bangga bisa mendapat kepercayaan penuh dari Frank Lampard.
Lampard minta Giroud tetap bertahan di Chelsea. Bergabung dengan Chelsea pada tahun 2018 lalu, Olivier Giroud perlahan mulai terpinggirkan dari skuad The Blues, terutama di era kepelatihan Frank Lampard. Giroud pun disarankan hengkang dari Stamford Bridge untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Tapi Lampard baru-baru ini mengutarakan harapannya agar sang penyerang bertahan. Seperti dikutip dari Reuters, jelang laga kontra Rennes, Lampard mengatakan bahwa Giroud masih punya peran penting dalam skuad Chelsea asuhannya. Mantan gelandang timnas Inggris menyatakan bahwa hubungannya dengan sang striker baik-baik saja. Ia ingin sang pemain tetap di London Biru, namun jika Giroud berpikir sebaliknya, maka ia siap membicarakannya. Akan tetapi beberapa waktu lalu agen Giroud mengungkapkan bahwa kliennya akan hengkang pada bulan Januari jika tak segera dimainkan. Lampard ternyata telah mengetahui perkataan agen Giroud tersebut, tapi ia tak mau memikirkannya. Ia paham bahwa Giroud ingin bermain dan ia juga merasa bahwa juru gedor asal Prancis punya kontribusi besar untuk Chelsea. Kontrak Giroud sendiri baru akan berakhir pada bulan Juni 2021 mendatang. Dipecat Chelsea pada 2015, Jose Mourinho malah salahkan sang wasit. Sebelum menjadi pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho sempat menangani Chelsea untuk kali kedua setelah sebelumnya menangani Real Madrid. Namun, performa buruknya di paruh musim 2015-2016 akhirnya membuat ia dipecat oleh manajemen klub. Menariknya, Mourinho justru menyalahkan Mark Clattenburg atas pemecatan tersebut. Dalam sebuah wawancara di Paddy Power from the Horse Mouth, Clattenburg mengungkapkan bahwa Mourinho sangat membencinya. Mantan wasit Premier League mengatakan bahwa juru taktik asal Portugal itu menyalahkannya atas pemecatan oleh Chelsea. Namun, Clattenburg selalu berpikir bahwa Mourinho dipecat karena performa buruknya. Lebih lanjut, Clattenburg mengatakan bahwa kebencian Mourinho terhadap dirinya terus berlanjut ketika sang pelatih menangani Manchester United. Ia mengatakan bahwa Mourinho saat itu juga berpikir bahwa ia dipecat karena Clattenburg. Jadi, wasit yang kini berkarir di Arab Saudi tersebut berpikir bahwa Mourinho selalu tak menyukainya. Clattenburg juga menjadi wasit di laga Leicester versus Chelsea pada 2015 silam, yang menjadi laga terakhir Mourinho sebagai arsitek The Blues. Christensen masih jadi pilihan Chelsea, Tomori berpeluang besar hengkang. The Athletic baru-baru ini menggambarkan sesuatu terkait masa depan Christensen dan Tomori. Menurut laporan terbaru media asal Inggris tersebut, kedua pemain ini memiliki nasib berbeda. Christensen diprediksi bakal bertahan, sementara Tomori diprediksi bakal hengkang pada bulan Januari mendatang. Duet Silva dan Zouma memang tetap jadi andalan Lampard, namun Christensen disebut akan berperan sebagai bek pilihan ketiga setelah Rudiger. Dengan terpilihnya Christensen sebagai bek pilihan ketiga, posisi Tomori sepertinya akan semakin tersingkir. Itulah mengapa ia diprediksi akan dipinjamkan ke klub lain pada bulan Januari mendatang. Meski The Athletic menyebut bahwa Tomori menjadi bek yang berpeluang paling besar hengkang, kenyataannya belum pasti demikian. Bukan hanya Tomori, Rudiger dan Christensen juga butuh menit bermain guna mengamankan tempat di timnas. Jadi, opsi hengkang masih menjadi opsi yang memungkinkan bagi ketiga bek tersebut. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!